Pada video kali ini ya, kita masuk ke section 3, yaitu uji hipotesis sebagai rata-rata data berpasangan. Jadi untuk data berpasangan kita akan melakukannya dengan uji T ya. Karena biasanya sampelnya itu sedikit ya. Dan untuk rata-rata data berpasangan juga sama. Dia punya uji dua arah dan satu arah. Dan satu arahnya itu juga ekor kiri dan ekor kanan. Ingat, jika ekor kiri, maka H1-nya itu bertanda kurang dari. Dan jika ekor kanan itu menyatakan lebih dari. Ya. Dan hipotesis satu arah ini menunjukkan mana yang lebih dan mana yang kurang. Ya. Kalau misalkan dia menunjukkannya terdapat perbedaan, ya, nah, maka dia tidak menjelaskan arahnya. Maka dia hipotesis dua arah. Nah, itu untuk mengingat kembali dan memperjelas lagi. Sekarang kita masuk yang untuk rata-rata data berpasangan. Apa itu maksudnya data berpasangan? Ya. Nah, jadi uji ini biasanya digunakan untuk melihat bagaimana responnya setelah diberi perlakuan. Ya. Nah, kata kuncinya biasanya adalah sebelum dan sesudah. Ya, sebelum dan sesudah apa? Sesudah diberi perlakuan atau treatment. Ya. Perumusan H0 H1-nya seperti ini. Nah, di sini kalau nampak yang berbeda adalah mu D. Ya, apa itu mu D? Ya. Mu D itu adalah hasil rata-rata dari perbedaan, ya. Rata-rata perbedaan sebelum dan sesudah, ya. Perbedaan atau rata-rata perbedaan. Nah, saya tulis perbedaan saja karena perbedaannya bisa sebelum dan sesudah atau sesudah dan sebelum, tergantung soalnya. Nah, kemudian D0 ini adalah tadi angka yang dihipotesiskan, ya, perbedaan yang dihipotesiskan. Jadi basisnya adalah perbedaan, ya, perbedaan antara sebelum dan sesudah. Dan kriteria pengujiannya sama ya tadi, jika dua arah maka yang ini, jika satu arah ekor kiri yang ini dan satu arah ekor kanan adalah yang ini. Uji T-nya juga kita lihat, nah, perbedaan hanya sedikit, namun secara cara perhitungan sama. Kita langsung masuk contoh kasus. Ya, sebuah obat, ya, obat penurun berat badan diklaim dapat mengurangi berat badan seseorang sebesar 4,5 kg dalam penggunaan berkala. Nah, di sini ada data dari 7 orang penggunanya. Ya, dicatat antara sebelum dan sesudah seperti itu. Nah, ini maksudnya selisih adalah di sini atau perbedaan adalah sini D. Ya. D itu berarti perbedaan antara setiap orang. Orang satu, orang kedua, orang ketiga, berapa ya perbedaannya. Kemudian hasil perbedaan ini diujikan seperti itu. Nah, kita ingin menguji klaim tersebut ya. Klaim ini yang mana klaimnya? Nah, di sini diperjelas ya, di pertanyaannya diperjelas. Klaimnya itu apakah khasiat obat penurun tersebut secara rata-rata dapat menurunkan berat badan sebesar 4,5 kilo dalam pergunaan berkala. Ya. Nah, perlu ingat di sini ya, tadi yang pertama ini jelas ya, karena ada sebelum dan sesudah, maka uji yang digunakan adalah uji T untuk data berpasangan. Ini jelas ya. Kemudian di soal ya, yang ditanyakan di soal itu H0 atau H1 ya. Yang ditanyakan di soal itu H0 atau H1 ya. Jawabannya adalah, nah, kalau dilihat di sini sebesar 4,5. Bukan lebih dari 4,5 atau kurang dari 4,5. Maka ini adalah H0 dengan tandanya sama dengan. Ya, maka di sini jawabannya adalah H0 dengan tanda sama dengan. Maka kita bisa simpulkan juga ya, H1-nya itu tandanya kebalikannya, tidak sama dengan. Nah, kedua hal ini menunjukkan uji hipotesis yang kita lakukan adalah uji hipotesis dua arah. Uji hipotesis dua arah. Jadi sudah cukup jelas dari sini ya. Nah, kita tulis dulu. Yang pertama adalah perumusan hipotesis ya. Perumusan hipotesis ya, ada H0 dan H1.
tadi kita tahu H0-nya itu tandanya sama dengan, ya. Nah, kita tinggal cocokkan saja di sini, ya. Mu D sama dengan D0. Nah, D0 itu apa tadi? Nah, D0 itu adalah angka yang dihipotesiskan. 4,5 ini adalah D0. Maka perumusan hipotesis untuk H0 adalah mu D sama dengan D0. D0-nya 4,5. Ya. Kemudian H1 kebalikannya, mu D tidak sama dengan 4,5. Seperti itu. Kemudian tahap keduanya, kita mau menghitung statistik uji. Nah, statistik uji yang kita hitung adalah tadi uji T, ya. T hitung untuk data berpasangan, ya. Rumusnya mu D dikurangi D0 dibagi akar dari simpangan baku dari selisih kuadratkan atau ragam dari selisih, ya, bagi dengan N. Nah, N-nya ini tetap N karena masih berasal dari satu populasi atau satu sampel. Nah, tadi kan kita sudah diketahui dari soal itu ada 4,5. Ini adalah D kecil 0. Itu 4,5. Kemudian data berat badan dari 7 orang. N sama dengan 7. Ya. Kemudian taraf nyatanya atau alfanya sama dengan 10% atau 0,1. Nah, kita perlu menghitung ini bukan mu D, mohon maaf. Ini merupakan D bar, sorry. Mohon maaf ya. Jadi ini D bar. D bar dikurangi D0. Nah, D barnya kita belum punya. Nah, kita hitung dulu untuk menghitung rata-rata dari D. Ya, jadi D-nya ini tadi kan selisih, ya, sebelum dikurangi sesudah. Dalam hal ini sebelum dikurangi sesudah, maka 58,5 dikurangi 60 itu negatif 1,5. Kemudian yang ini itu 5,4 dan seterusnya, ya, kita kurangi, ya, perbedaan antara sebelum dan sesudah. Dan terakhir 2,3. Nah, untuk menghitung rata-rata atau D bar itu berapa? Berarti penjumlahan, ya, 1,5 ditambah 5,4 dan seterusnya sampai dengan 2,3 dibagi 7. Banyaknya data. Itu didapatkan 3,557. Ya, jadi D barnya 3,557. Kemudian, nah, rata-rata temannya adalah tadi simpangan baku, ya, atau ragam kalau dalam hal ini. Nah, kalau ragam, ya, berarti ada kuadratnya. Ada kuadratnya berarti tidak usah diakarkan, ya. Kita kurangi setiap nilai dengan rata-rata. Negatif 1,5 dikurangi 3,557 dikuadratkan ditambah dan seterusnya nilainya sampai yang terakhir 2,3 dikurangi 3,557 rata-ratanya dikuadratkan. Setelah jumlahkan, jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebasnya N-1. 7 dikurangi 1. Maka didapatkan, ya, hasilnya ragamnya adalah 7,706. Ya, sudah didapatkan, diketahui ini. Ya, kita bisa menghitung T hitungnya. Kita masukkan saja, kita substitusikan 3,557, ya, rata-rata dari selisih sampelnya. Kemudian D0-nya tadi angka yang dihipotesiskan itu 4,5 dibagi akar dari SD kuadrat, ya. SD kuadrat itu 7,706 bagi N-nya 7. Nah, ini dibagi dulu terus diakarkan, ya. Kita dapatkan T hitung ini hasilnya adalah negatif 0,899. Nah, kita
Dapatkan ini sebagai T hitung. Again, kita mau bandingkan dengan T tabel. Maka di kriteria pengujian, nah kita tahu di kriteria pengujian itu depannya selalu tolak H0. Nah, jika, nah di sini jikanya kita ambil apa? Kita lihat lagi, ya. Nah, karena kita pakai uji dua arah, maka tolak H0 jika ini. Jika T hitung lebih dari T tabel, ya, atau mutlak T hitung. Mutlak T hitung itu lebih dari T tabel dengan alfanya per 2. Alfa per 2 dengan derajat bebasnya N-1. Kita pindahkan ke bawah. Nah, di bawah ini sudah ada ya, sudah ada tabel apa namanya tuh? Tabel T. Ya, seperti tadi. Ya. Nah, karena dengan alfa sama dengan diketahui 10% dan N-nya sama dengan 7, atau langsung saja dB-nya sama dengan 7 dikurangi 1 atau 6 ya. Maka T alfa per 2 dengan dB-nya N-1 sama dengan T dari alfa per 2 ya, 10%. 0,1 dibagi 2 itu 0,05 dengan derajat bebasnya 6. Nah, berapa di sini? Ya, 0,05 dengan 6 derajat bebas. Dapatkan 1,943. T tabel ya. 1,943. Selanjutnya yang keempat itu ya, pengambilan keputusannya ya, karena ya, kita disuruh untuk menolak H0 jika mutlak dari T hitung lebih dari mutlak T hitung lebih dari alfa per 2 ya. Nah, di sini kita tulis saja mutlak T hitungnya berapa. Mutlak T hitungnya itu negatif 0,899. Nah, itu dia lebih dari 1,943 enggak? Ya. Apakah dia lebih dari mutlaknya? Nah, tidak jawabannya. Nah, tidak lebih dari. Maka karena mutlak T hitung itu tidak lebih dari T tabel ya, atau 1,943, maka di sini H0 gagal ditolak. Ya. Kita hanya akan menolak H0 jika T hitungnya bernilai lebih dari T tabel. Nah, karena nilai mutlak T hitungnya tidak lebih dari T tabel, maka H0 gagal ditolak. Ya. Atau teman-teman boleh pakai tanda, kalau tidak familiar dengan tanda ini ya. Kalau tidak familiar dengan tanda ini, boleh diganti tandanya kurang dari, tidak masalah. Ya, ini oke-oke aja. Nah, kemudian yang terakhir adalah interpretasi. Nah, interpretasinya bagaimana interpretasi? Tulis dulu pada taraf nyata berapa persen? 10%. Nah, ingat, yang tadi ada di soal itu adalah H0 atau H1. Nah, H0 ya, kita tandai aja di sini. Obat tersebut ya. Nah, ini adalah H0 tadi. Nah, maka yang mau kita buktikan tadi H0. Bagaimana ketika H0 gagal ditolak dan di soalnya H0? Ya, ingat. Jadi H0-nya gagal ditolak, kita pakai yang ini. Dan di soalnya H0. Kita minta interpretasi H0, berarti yang ini ya. Nah, karena ketika H0 gagal ditolak, yang kita yakini ya H0 itu. Karena kita gagal menolak H0.
Dan interpretasi untuk H0 seperti ini. Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H0. Tulis di sini. Pada taraf nyata 10%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan H0. Apa H0-nya? Bahwa obat tersebut, kita singkat saja ya, tersebut secara rata-rata dapat menurunkan BB sebesar 4,5 kg dengan penggunaan berkala. Seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk uji hipotesis untuk rata-rata data berpasangan menggunakan uji T. Terima kasih.